Rahayu, Rahayu, Rahayu Satmi Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Mongkulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan aksara Jawa dalam filsafat spiritual, nilai-nilai yang mengajarkan tentang masalah prinsip hidup dalam mengenali aksara Jawa untuk melakukan sebuah aktivitas, namun masih tetap mengenal nilai-nilai kebaikan yang diajarkan aksara Jawa. Hari ini kita akan membahas tentang aksara Jawa, tentang aksara Lo, Lir Handayani Paseban Jabdi, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi, ini bagaimana kita melihat bahwa semua apa yang dijalankan di dalam hidup kita itu adalah tuntunan dari Gusti Kang Akarya Jagat. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari ketiga saya di Pekalongan melihat situasi kumpulnya para saudara dengan lintas dan komunitas. Hari kumpulan dari kawan-kawan yang berjalan begitu banyak, saudara-saudara dari segenap kumpulan pemahaman visi hidup yang diajarkan, semua kita tampung, semua kita jawab, semua kita apresiasi. Sesungguhnya kita ini sedang berdiri di dalam sebuah ruangan yang sangat luas, yang penuh dengan warna yang sangat berbeda. Apa maksudnya? Lir Handayani Paseban Jabdi, mengalirkan hidup kita kepada tuntunan yang Gusti Akarya Jagat, Gusti Kang Maha Welas Asih. Saya semalam sampai pagi hampir setengah 3, jam 2 sampai setengah 3 mendengarkan beberapa wacana, mantra, macapat Jawa kuno yang sangat dalam. Ada yang memang pada tingkatan memahami hidup, pada tingkatan ritual, memahami hidup dalam pemahaman spiritual. Bagaimana mengenal hidup dalam rangka mengenal nilai-nilai ritual dan spiritual? Semua itu diyakini dalam rangka untuk bagaimana kita hanya mengedepankan keberadaan Allah, keberadaan Gusti Kang Akarya Jagat. Bagaimana mendalami ruang kehidupan pada sebuah prinsip nilai-nilai yang diajarkan oleh Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Maha Nata. Bisa saja pada saat-saat ketika kita hidup, ini saya cerita dengan ponakan saya yang mau jadi seniman, ponakan saya yang sudah jadi arsitek, ponakan saya yang sudah jadi lulus di bidang olahraga. Semua apa yang menjadi prinsip hidup bekerja itu hanya sekedar tugas tanggung jawab untuk menjalankan hidup, untuk memenuhi ruang hidup, bukan menjadi inti dari sebuah spirit dan kebutuhan hidup. Itu hanya sekedar keahlian yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kewajiban kamu sebagai manusia untuk mencukupi kehidupan keluargamu. Jadi itu hanya sekedar ritual hidup untuk bangun pagi dan punya tanggung jawab. Tidak semata-mata untuk apa. Yang paling utama adalah manembah, madep mantep, manembah meringilah. Menghidupkan batinia kita, mematikan akal dan pikiran kita yang penuh dengan prasangka. Membunuh pikiran kita yang penuh dengan alasan, membunuh pikiran kita yang penuh dengan nafsiyah, yang penuh dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak substansi, yang hanya sekedar banyak kita itu mencoba-coba menawarkan dan seakan-akan itu adalah ruang ibadah, tapi sebenarnya hanya ruang ritual.
Ibadah dalam sebuah ruang kehidupannya dan mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Jadi tuntunan ilahi itu yang menjadi ketetapan, tidak boleh sombong, subhat, takabur, riya, dengki. Jika diminta tolong oleh orang lain, tolonglah. Jika engkau dicaci maki, diamlah. Jika engkau diludahi, sadarlah bahwa sebenarnya kita dalam rangka bagaimana melakukan ibadah itu secara spesifik, mengenal Allah kepada diri kita itu, dan Allah mengenalkan dirinya kepada kita itu dalam sifat-sifatnya yang maha ulas asli. Tidak ada tujuan-tujuan apapun kecuali hanya kepada Allah, dan kita kepada Gusti Kang Akaryo Jagat menjadi tujuan akhir, tapal batas terakhir. Jadi mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi itu adalah tujuan mutlak. Ibadah yang sebenarnya adalah semata-mata hidup kita kepada tuntunan dan tujuan ilahi. Hidup ini hanya sekedar sebuah ruang ekspresi. Hidup ini profesi pekerjaan apa, mulai dari presiden sampai ketua RT, bahkan sebagai kepala rumah tangga dan pembantu melayani anak istri, itu adalah sebuah ruang ritual. Ruang spiritualnya adalah setiap nafas kita, semua apa yang dihadapkan pada nyawa kita adalah lir handayani pasebanja, mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Sulit memang untuk mereka-reka kehidupan kita itu kepada tuntunan ilahi. Sulit. Apalagi kita memahami keberadaan Allah itu ada di segala lini. Apalagi kita memahami keberadaan Gusti Kang Maha Ulas Asih ada di semua tempat. Tidak hanya sekedar pada satu ruang ibadah dan tempat, tapi sebenarnya adalah ruang di mana semua tempat itu adalah tempat ibadah kita untuk mantep manembah mering ilahi. Pemirsa Cahaya Batin, pagi sekali ini saya lakukan dalam rangka untuk menjelaskan ruang hampa yang dimiliki oleh banyak orang. Profesi pekerjaan sebagai tanggung jawab, sebagai ritual kehidupan kita, itu hanya sekedar memenuhi batas waktu, di mana saya juga akan mengatakan lirhandayani pasibanja, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi itu sangat luas dalam bentuk ibadah, ritual dan spiritual. Mengerti dan mengajak batiniah kita untuk selalu berdharma kepada tuntunan ilahi. Tuntunan pada nilai-nilai filsafati yang sangat luas adalah sikap dari tanggung jawab sebagai manusia, mengerti bagaimana ketetapan sebagai ritualistik, manembah mantep mering ilahi itu adalah ritus sebagai sebuah prinsip spiritual yang kognitif. Tidak semata-mata hanya sekedar memahami ruang spiritual sebagai bentuk ruang ritual, dan pahami bahwasanya ruang ritual bukan menjadi ruang spiritual. Proses peribadatan bagi manusia yang hanya sekedar memahami ruang ritual, tidak memahami ruang spiritual, maka yang terjadi adalah prinsip-prinsip hidup yang diajarkan hanya sekedar berakhir pada sebuah batas pemahaman aktivitas kehidupan manusia. Maka saya berharap bahwa prinsip hidup memahami lirhandayani pasebanja adalah mengalirkan hidup kita kepada tuntunan ilahi. Semoga ini bermanfaat. Diskusi kita, harian kita untuk menjelaskan kehadiran Allah dan Gusti Kang Mohonoto menjadi satu. Terima kasih. Rahayu, rahayu, sakti mati. Shanti, shanti, shanti. Bung Ulun Basuki Langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.